Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Saleha. Sesuai judul, hari ini kami akan mempresentasikan makalah sejarah kebudayaan Islam yang bertemakan strategi pembelajaran SKI berdasarkan tujuan. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang konsep strategi pembelajaran. Dimulai dari kata strategi. Strategi secara harfiah memiliki arti sebagai sebuah art atau seni melaksanakan stratemen atau strategi, yaitu suatu siasat atau sebuah rencana. Nah, di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kedua, strategi ini juga diartikan sebagai ilmu atau seni yang menggunakan sumber daya bangsa-bangsa dalam melaksanakan kebijakan tertentu di dalam perang maupun di dalam damai. Robert juga mendefinisikan bahwa strategi ini sebagai rencana atau tindakan yang terdiri dari seperangkat langkah-langkah dalam memecahkan masalah dan mencapai sebuah tujuan. Nah, secara umum strategi ini juga bisa diartikan sebagai suatu garis besar haluan dalam bertindak dalam mencapai tujuan atau memecahkan suatu masalah. Jika kita hubungkan dengan pembelajaran atau pendidikan, strategi ini bisa diartikan sebagai pola umum antara guru dan siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran yang akan dilaksanakan. Oke, di dalam pembelajaran pasti banyak sekali strategi yang digunakan oleh guru untuk memudahkan proses belajar mengajar agar anak bisa memahami apa yang disampaikan guru itu secara baik. Nah, menurut Huda ada 3 strategi belajar. Yang pertama yaitu adalah strategi utama dan strategi pendukung. Strategi utama ini digunakan langsung dalam proses belajar mengajar untuk memecahkan masalah materi pembelajaran. Sedangkan strategi pendukung ini untuk pendukung pembelajaran seperti memecahkan masalah, gangguan, atau frustasi pada anak dalam waktu pembelajaran. Nah, yang kedua adalah strategi kognitif dan metakognitif. Nah, strategi kognitif ini digunakan untuk pembelajaran yang harus diingat dalam waktu yang lama, sedangkan metakognitif ini digunakan untuk pembelajaran yang diingatnya dalam waktu yang cukup singkat. Yang ketiga yaitu strategi sintaktik dan sematik. Nah, strategi sematik ini berhubungan dengan fakta atau kejadian yang sudah terjadi. Lalu timbul pertanyaan di sini, apa sih tujuan dari strategi pembelajaran ini? Nah, strategi pembelajaran ini adalah untuk mencapai tujuan pembelajaran dengan baik dan efisien agar anak itu bisa mudah memahami apa yang akan disampaikan oleh guru, sehingga pembelajaran itu bisa lancar dan tujuannya bisa tercapai dengan baik. Selanjutnya adalah strategi pembelajaran menurut perspektif Islam. Di dalam pendidikan Islam ada 3 unsur pendidikan. Yang pertama adalah peserta didik, pendidik, dan tujuan pembelajaran. Nah, strategi dalam pendidikan Islam artinya adalah langkah-langkah yang dilakukan oleh guru untuk memudahkan siswanya memahami pembelajaran dan agar tujuan pembelajaran itu bisa tercapai secara efektif dan efisien. Oke, itulah penjelasan saya tentang konsep strategi pembelajaran. Nah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Reska. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reska Putri. Di sini saya sebagai pemateri selanjutnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran merupakan awal yang sangat penting dalam proses pembelajaran, sehingga guru harus memahami betul baik arti maupun jenisnya. Tujuan pembelajaran sendiri merupakan komponen utama yang harus dirumuskan oleh guru dalam setiap pembelajaran. Nah, sehingga mau dibawa kemana proses pembelajaran tersebut, semua tergantung tujuan yang akan dicapai. Oleh karena itu, tujuan merupakan komponen pertama dan utama dalam suatu proses pembelajaran. Nah, di sini adapun menurut pendidikan nasional, yaitu tujuan pendidikan nasional merupakan tujuan umum yang hendak dicapai oleh seluruh bangsa Indonesia. Tujuan ini merupakan tujuan jangka panjang dan sangat luas yang menjadikan pedoman dari semua kegiatan dan usaha pendidikan Indonesia. Secara mikro, pendidikan nasional bertujuan membentuk organisasi pendidikan yang bersifat otonom sehingga mampu melakukan inovasi dalam pendidikan itu sendiri. Baiklah, yang selanjutnya adalah sejarah kebudayaan Islam atau yang disingkat dengan SKI. Nah, di sini pada umumnya mata pembelajaran pendidikan agama Islam (PAI) diberikan di sekolah meliputi beberapa aspek, yaitu Al-Qur'an, hadis, keimanan, akhlak, dan ibadah muamalah. Nah, di madrasah sendiri masing-masing aspek tersebut menjadikan satu mata pembelajaran,
yaitu Al-Quran, hadis, fikih, akidah, dan SKI sejarah budaya Islam atau disingkat dengan sejarah budaya Islam. Oleh sebab itu, setiap mata pembelajaran memiliki hubungan yang berkesinambung, yang mana ditinjau dari struktur kata meliputi definisi SKI terbagi menjadi beberapa bagian. Sejarah merupakan bagian dari ilmu pengetahuan sosial yang mencakup peristiwa yang terjadi di masa lampau. Dalam bahasa Inggris sendiri, sejarah disebut dengan history, sedangkan dalam bahasa Arab, pengucapan kata sejarah dapat dikaitkan dalam dua kata, yaitu sajaratun yang artinya adalah pohon dan sajarah yang artinya sudah terjadi. Jadi, berdasarkan beberapa definisi di atas, dapat kita simpulkan bahwa sejarah adalah kisah atau peristiwa yang disimpulkan berdasarkan hasil penelitian terhadap sumber-sumber valid dalam suatu peristiwa di masa lampau yang menggambarkan suatu peristiwa perkembangan dari waktu ke waktu atau zaman ke zaman. Nah, sedangkan kebudayaan sendiri dapat diartikan sebagai hasil olahan atau ciptaan manusia yang mencakup bukti ekstensi dari dalam berbagai kehidupan sebagaimana tanggapan dalam kesejahteraan masyarakat. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melisa Masritina. Baiklah, di sini saya berasal dari kelompok 3 dan di sini juga saya sebagai pemateri ketiga. Materi saya tentang yang tujuan pembelajaran SKI. Pembelajaran SKI pada umumnya memiliki beberapa tujuan antara lain. Yang pertama, peserta didik dalam membaca sejarah yaitu untuk menyerap unsur-unsur keutamaan apa yang ada di dalam sejarah tersebut. Yang kedua, pembelajaran SKI dapat dijadikan contoh teladan yang baik bagi umat Islam di dunia yang mereka meyakininya dan menjadikan sejarah sebagai sumber syariah yang benar. Yang ketiga, studi pembelajaran SKI dapat berkembang keimanan, mensucikan moral, membangkitkan patriotisme, dan mendorong upaya berpegang selalu kepada kebenaran. Nah, yang keempat yaitu pembelajaran sejarah akan memberikan contoh teladan yang sempurna bagi pembinaan tingkah laku manusia yang ideal. Nah, yang kelima yaitu mengembangkan kemampuan peserta didik dalam mengambil hikmah dan peristiwa-peristiwa sejarah. Selanjutnya, materi tentang F, hambatan dan rintangan dalam mencapai tujuan pembelajaran SKI. Nah, hambatan dan rintangan dalam mencapai tujuan pembelajaran SKI ini yang mengarah pada hasil kejenuhan pada saat pembelajaran. Nah, yang disebabkan oleh beberapa faktor. Nah, faktor pertama itu faktor internal, yaitu minat yang rendah karena kelelahan dalam mencatat rangkuman yang terlalu banyak. Nah, yang kedua ini faktor eksternal. Nah, faktor eksternal ini karena kurangnya ketersediaan buku paket SKI dan kurangnya motivasi belajar dari guru. Bisa kita ambil contoh dari kurikulum 2013, yakni kesulitan-kesulitan yang dialami oleh siswa dalam belajar adalah siswa yang kurang bersemangat karena jadwal pembelajaran SKI ini yang terlalu banyak. Nah, solusi terhadap kesulitan belajar SKI ini perlu kita melakukan upaya perbaikan yang harus dilakukan pada saat pembelajaran SKI. Nah, agar mendapat perbaikan atau solusi yang lebih tepat, maka kita perlu mengetahui terlebih dahulu kesulitan belajar yang dialami oleh siswa dengan cara menganalisis jenis, karakteristik, dan penyebab dari terjadinya kesulitan-kesulitan tersebut. Analisis kesulitan belajar dapat diartikan sebagai usaha yang dilakukan untuk mendapatkan informasi yang terkait jenis, gejala, dan penyebab terjadinya kesulitan belajar siswa. Nah, adapun solusi yang dapat dilakukan oleh siswa yaitu yang pertama, rajin membaca materi SKI yang terkait isi silabus yang diberikan oleh
guru, dan masih banyak lainnya. Nah, yang kedua, rajin menanyakan kepada orang yang lebih mengerti tentang pembelajaran SKI. Contohnya seperti guru, ustadz, dan teman-teman lainnya yang lebih mengerti tentang pembelajaran SKI. Nah, yang ketiga ini, kita lebih rajin lagi membaca dan mengerjakan soal-soal pembelajaran SKI agar lebih memahami materi, serta banyak membaca buku-buku yang berkaitan dengan SKI. Mungkin itulah yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.